Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di kesempatan kali ini gue mau ngajak kalian tentang bahas perspektif Bitcoin dan market crypto lainnya di bulan Oktober ya. Hari ini tanggal 10 Oktober 2022. Di bahasan gue yang terakhir itu ada sekitar di bulan September ya. Jadi mungkin at least setidaknya 1 bulan sekali lah gue akan bahas tentang grafik ya atau chart. Oke, sebelum masuk ke kontennya jangan lupa teman-teman di subscribe dulu Sisi Lain Pekerja biar channel ini makin berkembang dan makin besar lagi. Oke, kita masuk ke chartnya langsung. Ini analisa terakhir ya di tanggal kurang lebih satu bulan yang lalu lah, di sekitaran belasan September, dan gue pakai time frame 4 jam. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya support yang terakhir kita buat udah terjebol ya. Dan support terkuatnya tuh ada di sekitaran level 18.400 18.500 ya. Ini udah invalid ya. Kalau teman-teman lihat, kita hapus saja, kita ulangi lagi. Dan kalau teman-teman lihat, sebenarnya ada trend line yang cukup besar. Kita akan gambar di daily. Nah, trend line yang cukup besar ini sebenarnya ya, kalau teman-teman lihat, ini kan lagi downtrend, kemudian sempat nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, di time frame 1 hari di tanggal 10 September dia sempat breakout, kemudian retest dan gagal ya. Dia jebol lagi dan consolidate lah di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya dia udah di atas trend line ini ya, dan mungkin sekarang lagi konsolidasi. Kalau kita perpanjang sedikit mungkin, nah kurang lebih kayak gini lah. Dia udah nggak di bawah ini ya, dia breakout turun lagi sedikit. Nah sekarang lagi survive. Kalau di time frame daily-nya, gua rasa ini udah indikasi pembalikan arah ya. Kalau teman-teman lihat, kita akan coba cari Bitcoin history price monthly. Nah, kita lihat kalau Bitcoin historinya. Nah, kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini time frame-nya daily, kita ganti time frame-nya monthly. Dia lagi loading ya. Teman-teman bisa buka aja ya di investing.com/crypto/. Nah itu, ini harus continue with something ya, diikutin aja. Jadi sebenarnya kita bisa lihat ya, tren dari Bitcoin itu, atau dari apa, biasanya stocks manapun atau dari kripto manapun. Jadi teman-teman bisa lihat historinya seperti apa di per bulannya, apakah naik, kemudian apakah turun. Belum ke autentikasi ya. Kita tunggu dulu, masih loading. Ini salah satu yang bisa teman-teman gunakan ya, indikatornya investing.com/crypto. Nah, teman-teman cari aja di situ. Historical datanya banyak di situ ya. Sebelum ini kita balik dulu ke, udah ya, time frame-nya kita ganti monthly. Ini ada historinya ya, per hari nih. Kalau ini kan per hari, price-nya berapa, open, high, low, volumenya berapa. Nah sebenarnya kan teman-teman bisa lihat ya, kalau volumenya lagi tinggi itu bisa, kalau teman-teman lihat ya, pergerakannya tuh lebar. Kalau volumenya tinggi nih 490.000. Nah ini lebar nih, 20 sampai 19.200 satu harinya. Sedangkan kalau kita lihat volume yang lagi rendah hari inilah, misalkan kemarin 111.000, dia 19.600 sampai 19.200, yang mana mengindikasikan kalau volumenya rendah. Biasanya itu pergerakannya tuh pendek biasanya ya. Kita ganti monthly. Nah kalau kita lihat ke belakang, dari tahun 2020 lah, di sini
Kita lihat ya. November 2020 tuh naik ya, naik. Nah, kalau di Desember kita lihat akhir tahun aja ya. Dia di Desember tuh dia naik. Kemudian dia di Desember 2021 dia turun. Nah, pertanyaannya adalah apakah di Desember nanti akan naik atau akan turun? Kemarin di September ini volumenya gila banget ya, 10,9 M dibandingkan yang lain kecil ya dari bulan Juni. Tapi di sini di April, Mei di 2022 ini gede juga. Kalau teman-teman lihat ya, ada 12,1 dan 43,7. Dan kalau teman-teman lihat seperti yang gue sampaikan di depan ya, kalau dia volumenya tinggi, dia fluktuasi harganya cukup tinggi ya. Nah, kalau dia kecil, misalkan yang inilah 3 ya. Nah, dia range-nya bisa lebar dan juga bisa rendah ya. Tapi biasanya kalau misalkan range-nya udah mulai melemah, dia akan penurunan harga dan nggak terlalu signifikan kenaikannya, kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi ke Bitcoin chart. Kita pakai time frame daily dulu untuk menentukan support terkuat ya. Kalau teman-teman lihat di sini, support terkuatnya tuh ada di sekitaran sini ya, di 18.500. Mungkin nggak terlihat, kita masuk ke time frame yang lebih kecil aja. Nah, kurang lebih ada di sini ya, 18.400, 18.500. Kita akan gambarkan coba sedikit. Ini 2 kali sentuh di sini ya. Nah, 3 kali lah di tanggal sini hampir nyampe dia. Di tanggal 28 September dia low-nya itu 18.460. Hampir menyentuh 3 kalinya. Kita geser sedikit, kita adjust sedikit ya. Nah, di support terkuat kita panjangin lagi setidaknya sampai 31 Oktober ya. Nah, kemudian resist terkuat sementara ada di kisaran 20.300 dan 400 ya. Ada di sekitaran sini. Teman-teman lihat ya. Adjust sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Tanggalnya kita samain ya sampai tanggal 31. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya di sini ada indikasi bagus ketika ya teman-teman. Biasanya gua open trade kalau teman-teman lihat di sini. Kalau dia sentuh bagian sini ya lagi. Nah, mungkin kalau dia turun ke bawah sini, gua akan indikasikan untuk buy Bitcoin entah di future atau di spot. Tapi gua mungkin biasanya di future ya. Jadi kalau gerak sedikit ke sini, kalau sampai ya, gue mungkin akan cicil, nggak masuk semua. Tapi kalau dia kena sini, gue akan beli dan mungkin nggak usah terlalu muluk, sekitaran 2%, 3%. Nah, ya di sinilah gue akan jual lagi gitu. Itu apa ya, strategi yang mudah. Tapi kalau teman-teman sabar dan teman-teman bisa hold, kalau dia jatuh ke sini sekitar 18.500, teman-teman bisa cicil. Jadi beli dulu di sini, khawatirnya turun lagi, dan mungkin TP-nya di sini ya. Jadi seperti kisaran range aja yang teman-teman lihat. Kalau dia khawatirnya bergeraknya seperti ini, terus menerus ya. Ya mungkin prosesnya nggak gini lah, agak lama dulu gitu. Kalaupun dia bergerak sesuai dengan arah yang kita tebak tadi, maksudnya dia kurang lebih di sini mantul, kemudian di sini mantul lagi, itu persennya tuh lumayan teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, nah, ukur aja lah kurang lebih di sini beli jual di sini. Nah itu 10% kurang lebih. 10% kalau pakai 125 leverage itu kan udah 10 kali lipat ya, 1000. Jadi kalau punya teman-teman trading $1, hasilnya $10 ya. Tapi sekali lagi ya, tetap do your own research. Mau gimana pun, tetap aja teman-teman harus lakukan riset kalian sendiri. Jadi yang perlu diperhatikan, teman-teman, sekali lagi gue akan gambarkan yang besar panahnya ya mungkin. Nah ini level di sini 4 jam ya, maksudnya ada di sekitaran 20.300 dan 400. Kemudian untuk supportnya ada di bagian sini. Kita lihat ya,
Kalau teman-teman perhatikan, nah dua panah ini yang menunjukkan support dan resisten, teman-teman bisa lihat. Dan kemudian kalau teman-teman lihat sekali lagi di sini sebenarnya ini udah bear cross ya. Di sini teman-teman lihat di time frame 4 jam dia udah exponential moving average 21-nya udah di bawah yang hijau nih. Kemungkinan mengindikasikan besar dia akan turun lagi harganya. Dan mungkin gua akan simpen jaring di, ya itu teman-teman lihat support, at least support terdekatnya, support minornya ada di sini dulu. Yang pertama ya, support minor kita harus pasang di sini mungkin ya, sekitaran 18.900 sampai 19.000, sampai support majornya atau mayor supportnya di sini 18.300 sampai 500. Jadi mungkin kalau gua lihat chart lumayan sering dan intens, nanti gua akan coba pertama kalau dia sampai gua akan coba entry di sini. Kalau dia turun lagi gua akan entry di sini. Begitupun teman-teman, gua tidak menyarankan entry-nya full ya. Mau gimana pun, mau spot, mau futures, mau apapun, tetap lakukan riset kalian sendiri. Lebih baik kalau mau beli itu bertahap. Kecuali kalian udah yakin dengan analisa kalian ya, ataupun udah nonton YouTube banyak banget gitu ya, yakin nih gua kayaknya ini udah ada harga bawah, dan sebelum ketinggalan gitu khawatir ya beli aja gitu. Karena kalau teman-teman lihat sebenarnya ini udah closing candle hari ini pun, kita geser sedikit. Nah, closing candle hari ini tuh tidak cukup bagus ya. Maksudnya adalah ini kan udah three white soldiers lah katakanlah ya. Ini hijau full, merah. Ini kemungkinannya candle di sini dan seterusnya bakal merah. Nah, gua rasa tadinya ini hampir doji. Gua rasa ini hampir doji. Ternyata di sekarang ketika opennya langsung merah gitu. Gua nggak tahu ya ini apakah merah dulu terus dia naik seperti ini. Mudah-mudahan setidaknya dia akan ngetes ke level sini dulu, ke level 19.500-600 di exponential moving average 21. Kalau dia bisa tembus ke sini dan kembali lagi crossing, tapi gua rasa crossingnya tuh masih jauh ya dari terakhir di tanggal 19 Agustus, berarti sekitar 2 bulan yang lalu. Kalau dia berhasil crossing di situ, nah mungkin dia akan coba rebound dulu, ngetes ke level sini 20.300, 20.400. Itu level yang paling kuat saat ini ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, 1 kali, 2 kali ya, 3 kali di time frame daily, 4 kali 4 hari. Kalau di time frame 4 jam udah sering banget ya. Nah, disinilah time frame 4 jam udah sering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya sekitar 7 kali 4 jam dia udah kena terus. Dan di time frame 4 jam udah bear cross ya kalau teman-teman lihat. Nah, teman-teman harus perhatikan di mana closing 4 jam dan 1 harinya dulu. Kemudian baru di time frame 1 jamnya sama. Kalau udah yakin mau entry baru ya teman-teman. Tapi teman-teman, level yang harus diperhatiin teman-teman sekali lagi menurut gua adalah tetap di sini sesuai panah yang gua buat ya. 2300, 2500, 2400 itu adalah resistennya. Support minornya di 19.000, 18.900. Kemudian support mayornya yang agak besar 18.300, 18.500. Nah, kalau udah dia tembus ke bawah, ini udah bakal turun lagi. Dan levelnya kalau teman-teman lihat ya, ini jauh banget. Support berikutnya adanya. Nah, kalau teman-teman lihat lah, support berikutnya cukup jauh ya. Begitu juga dengan resist berikutnya. Nah, resist berikutnya ada di 22.000 mayornya ya. Itu cukup jauh. Kalau minornya sih banyak ya. Mayornya udah cukup jauh di 22.000 dan ini peaknya tinggi juga. Jadi gua rasa bakal sideways dulu untuk beberapa lama. Dan kita lihat di sini kalau di November, di Desember 2020, kemudian di 2021 harusnya dia naik ya. Harusnya kalau teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman lihat di sini November 2020 hijau, Desember 2020 hijau. November 2021 dia merah.
merah sedikit, di sini merahnya banyak. Nah, tapi karena udah 2 hijau, di sini 2 merah. Kita lihat nih di September udah merah. Kemudian Oktober ini kita lihat ya, baru 0,1% turunnya. Kita lihat, mudah-mudahan dia akan rebound. Kemudian November dan di Desember kemudian naik lagi ya. Dan sekali lagi volumenya juga yang paling fantastis adanya di April 2022 dan di Maret 2022, karena ini penurunan harga yang cukup besar. Karena teman-teman tahu sendiri ya, ekonomi sedang menurun. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi ke harga yang lebih tinggi. Harapan gue sih tetap ya, at least Bitcoin setidaknya di atas 20.000 dulu. Kalau udah di atas 20.000, mungkin altcoin yang lain akan menyesuaikan lah. Setidaknya tidak akan terpuruk seperti sekarang ya. Kalau teman-teman lihat merahnya banyak banget ya. Oke, gitu aja analisa singkat dari gua. Support dan resisten udah cukup. Kemudian Fibonacci retracementnya nggak gua gambarin dulu karena belum terlalu terlihat ya mana level yang ditembus dan mana level yang belum ditembus. Oke, gitu aja dulu. Jangan lupa teman-teman sekali lagi di subscribe channel Sisi Lain Pekerja biar teman-teman bisa update info terbaru, dan kalau ada request silahkan ketik di kolom komentar, dan jangan lupa di like videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.